Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa KC dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 25 Agustus 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata lain kecuali Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hanya itu, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang penting, yang jelas begini, dari pertama masuk sampai detik ini, yang ada hanya kebahagiaan, hanya bersyukur. Di dalam saya tidak punya alasan untuk mengeluh, ya, satu cuil pun saya nggak punya alasan untuk ngeluh. Mau ngeluh apa misalkan? Ya Allah, gimana anak-anakku misalkan. Ternyata di dalam banyak yang punya anak-anak yang bahkan istrinya hamil pun di dalam ada. Jadi Allah nggak ngasih celah untuk saya ngeluh. Malu kalau ngeluh. Kan? Ya Allah, anakku masih kecil. Ternyata di dalam banyak tahanan yang punya anak masih bayi. Dan mereka nggak ngeluh gitu. Masa aku mau ngeluh gitu kan? Nah, jadi kesimpulannya saudaraku, 10 bulan saya ditahan. Alhamdulillah, yang ada semakin sibuk, semakin positif, semakin sehat, ya. Sibuk ibadah, sibuk merancang konsep, rencana ke depannya bagaimana, ya, bangsa, negara, dan agama ini mau dibawa kemana, ya, sesuai makom kita, insya Allah. Jadi banyak pertanyaan sederhananya begini, gimana ini setelah keluar, apa lembek, apa lemes, atau mau nyebong, atau mau bagaimana? Insya Allah ya, tidak ya. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar ya. Walaupun mungkin kita rubah strateginya ya. Kalau ada penguasa ya, ada kekuasaan yang misalkan melaparkan rakyat, maka kita akan berusaha mengenyangkan rakyat. Ya kan? Kalau ada kekuasaan yang menggusur rumah rakyat, kita akan bangun rumah rakyat. Begitulah ya, insya Allah. Apa ya? Kalau ada kekuasaan yang membuat rakyat menangis, kita akan usap air matanya rakyat itu dengan apapun. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan saudaraku. Intinya alhamdulillah, terima kasih kuasa hukum semuanya yang ya ada 20 orang tanpa terkecuali. Semoga dicatat amal ibadah sama Allah ya. Keringat, harta, dana atau apapun lah ya, baik yang kelihatan mata atau tidak kelihatan mata, semua diganti sama Allah. Dan jamaah umat di seluruh Indonesia ya, mungkin malam-malam berdoa ya kan, membantu doa ke saya, kirim doa untuk saya. Tidak ada TV meliput, tidak ada yang tahu, tapi Allah yang tahu. Insya Allah semuanya dijadikan husnul khotimah sama Allah. Selamat berjuang, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian Sugi Nur Raharja alias Gus Nur bebas dari rumah tahanan rutan Bareskrim Polri usai menjalani masa hukumannya selama 10 bulan penjara tepat pada kemarin Selasa 24 Agustus 2021. Kendati begitu, audit mengungkapkan putusan terhadap Gus Nur dalam kasus dugaan ujaran kebencian tersebut masih belum inkrah alias berkekuatan hukum tetap, mengingat persidangan dan perlawanan hukum masih berlanjut di proses kasasi atas putusan pengadilan tinggi. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan juga mengonfirmasikan perihal berakhirnya masa hukuman 10 bulan Gus Nur. Diketahui dalam persidangan tingkat pertama, Gus Nur dituntut 2 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah oleh jaksa penuntut umum. Ia dianggap sengaja menyebarkan informasi berdasarkan sara yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian. Gus Nur dinilai bersalah melanggar pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Nah, pemirsa, bagaimana pendapat kuasa hukum Gus Nur atas putusan bebas tersebut? Bagaimana dengan kasasi yang diajukan jaksa atas kasus Gus Nur? Serta apakah peradilan yang sedang dijalani oleh Gus Nur adalah peradilan politik? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Gus Nur, Bung Riki Fatamazaya SH. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Riki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz Rahman. Ya, gimana ini, Bung? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat luar biasa, lagi di luar. Alhamdulillah. Baik, Bung, menanggapi berita terkait dengan bebasnya Gus Nur ini, bagaimana pendapat Anda selaku kuasa hukum dari Gus Nur atas putusan bebas tersebut ini, Bung Riki? Ya, yang pertama, alhamdulillahirobbilalamin kami ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ini berkat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah ini menjadi amal ibadah bagi Gus Nur dan juga bagi seluruh orang-orang yang mensupport dan mendoakan beliau. Yang kedua, ini adalah bentuk semacam pengorbanan yang dilakukan oleh Gus Nur, Ustadz Gus Nur, klien kami ini, atas apa yang dia emban, atas keyakinan amar ma'ruf nahi mungkar yang beliau yakini. Dan ini adalah bagian dari, insya Allah bagian dari amal ibadah terbaik bagi beliau. Nah, lalu harapan kami tentunya dari awal bahwasanya kami meyakini klien kami tidak bersalah. Toh, kalaupun diponis bersalah, kami yakin sampai detik ini Gus Nur ini adalah juru dakwah mubaligh ustadz yang menyampaikan apa adanya, yang menyampaikan kebenaran, mencegah dari perbuatan yang jahat dan juga melakukan perbaikan-perbaikan di negeri ini. Jadi beliau ini lagi-lagi bukan pelaku kriminal, walaupun pada fakta kita lihat beliau tetap dihukum, dijatuhi vonis 10 bulan penjara. Baik, Bung. Lalu bagaimana tanggapan Anda ya dengan kasasi yang diajukan oleh jaksa dalam kasus Gus Nur ini, Bung Riki? Ya, yang pertama itu adalah ya tentu ini adalah pilihan jaksa penuntut umum karena memang mereka mungkin saja menganggap dari tuntutan mereka yang 2 tahun itu kok yang divonis lagi-lagi itu mereka di dalam persidangan banyak hal-hal yang juga menjadi pertanyaan kami, mulai dari misalkan pelapornya tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil beberapa kali. Ini tentu sebenarnya jadi pertimbangan majelis hakim gitu, kok yang melaporkan tidak hadir begitu. Padahal mestinya kan hadir, tapi pada faktanya tidak hadir. Beberapa kali sudah dipanggil. Ya, ini siapa? Gus Yakut gitu loh. Gus Yakut ini walaupun beliau ini Menteri Agama sekarang, tetapi secara hukum beliau itu tetap sama di mata hukum, ya. Ini kalau beliau yang melapor mestinya hadir gitu ya. Saya pikir ya lagi-lagi kalau pertanyaannya jaksa penuntut umum kenapa melakukan kasasi, memang hak mereka, hak hukum mereka karena tidak sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi dari segi kita PH-nya dari tuntutan vonis 10 bulan ini juga menjadi pertanyaan di kita karena dari awal banyak hal yang tidak dapat dibuktikan, tetapi toh divonis 10 bulan dan itu sudah dilalui juga oleh Nur, menghadapi secara gentle, menghadapi secara kuat bahwasanya beliau mempertanggungjawabkan apa yang beliau sampaikan. Jadi dari kita ya seperti itu. Nah, sekarang sudah melalui masa 10 bulan ya wajib secara hukum itu beliau dikeluarkan dan nantinya sudah keluar. Nah, baik, Bung, jika melihat dari perjalanan kasus Gus Nur ini ya, kalau Anda mencermati sebagai kuasa hukum dari beliau, dari Gus Nur maksud kami, apakah peradilan yang sedang dijalani oleh Gus Nur ini adalah peradilan politik begitu, Bung Riki? Jadi dari awal itu kita sampaikan gini ya, apa yang didasari pelaporan oleh Gus Yakut ini kepada klien kami? Dianggap memecah belah, dianggap misalkan yang dituduhkan itu kan pasal memecah belah gitu ya, pencemaran nama baik. Tidak, justru apa yang disampaikan oleh klien kami ini adalah untuk mengeratkan, untuk menyatukan masyarakat gitu, karena telah terjadi banyak hal yang tidak sesuai pada faktanya di negeri ini. Lalu pencemaran nama baik yang mana? Kalau kita sampaikan 1 + 1 = 2, apakah itu dapat dikatakan hoax? Tidak. Memang 1 + 1 = 2 gitu loh. Apa yang disampaikan oleh Gus Nur ini ya sesuai dengan fakta gitu. Bagaimana dikatakan pencemaran nama baik? Karena sesuai dengan fakta, yang pencemaran nama baik itu adalah ketika yang disampaikan itu tidak benar gitu loh.
Kalau dikatakan 1+1 itu 3 ya itu salah, itu pencemaran nama baik. Tapi kalau 1+1 2 itu betul. Nah, tapi kalau pada faktanya hari ini itu bisa dikatakan begitu, ya wajar saja masyarakat menilai ini ada muatan politiknya begitu. Misalkan Gus Nur ini melaporkan beberapa kali ada yang menghina beliau, yang mencemarkan nama baik beliau, dikatakanlah beliau iblis lah, dikatakan yang macam-macam. Tapi apa laporan beliau? Ya, prosesnya begitu saja gitu. Tapi kalau mundur gitu ya, karena sering mengkritik kebijakan-kebijakan penguasa yang dianggap terlalu tajam, itu seperti ini. Wajar masyarakat memandang dan kita juga memandang ini bukan murni kasus hukum, ini ada nuansa politiknya seperti itu, apalagi dengan kejadian-kejadian yang menimpa banyak aktivis, para ulama seperti itu, bukan hanya Gus Nur, ada juga Habib Rizik Sihab, ada juga misalkan ustadz-ustadz yang lain, teman-teman kita Ali Muddin Baharsyah. Apa yang mereka sampaikan? Mereka ini orang-orang yang sering mengkritik gitu. Jadi kalau orang yang mengkritik ini, ya wajar saja masyarakat itu memandang kok yang sering berseberangan dengan kebijakan-kebijakan penguasa ada seperti ini, ya tanda kutip diproses, bahkan diponis bersalah, di penjara begitu. Tapi orang-orang yang semisal yang memecah belah sudah luar biasa, mengejek-ejek Islam, mengejek-ejek Nabi Muhammad, mengejek-ejek syariat, itu seolah-olah apa tumpul hukum di situ, banyak yang terjadi begitu. Nah, jadi kalau tidak dikatakan ada nuansa politiknya di sini, lalu apalagi yang paling tepat disebutkan seperti itu, termasuk dugaan kuat kami, proses yang dialami oleh klien kami ini tidak murni kasus hukum, tapi ada muatan politiknya seperti itu. Ya, baik Bung, jika mencermati berbagai macam kasus-kasus yang terjadi dan dialami oleh para aktivis ya, para ulama, ini bagaimana tanggapan Anda ya terkait dengan kondisi hak-hak mengkritisi pemerintah di Indonesia saat ini? Apakah ini berpotensi menyandang status siaga represi dalam berekspresi ini, Bung Riki? Iya, makanya banyak pengamat politik, pengamat hukum yang mengatakan negara ini bukan negara Rekstad lagi. Ini udah ke arah Makstat, negara kekuasaan gitu. Coba bayangin ya, saya masih ingat 2019 ada tulisan ganti presiden, kaosnya ditakutin, gambar di kaosnya ditakutin. Sekarang ada coretan-coretan di tembok juga dihapus, ada yang dikejar-kejar, bahasanya kan begitu di media. Nah, di media sosial kita mau mengungkapkan aspirasi kita, menyampaikan kritik, nanti bisa terkandung muatan katanya 27 ayat 3, 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2 terkait undang-undang ITE. Baru nanti kalau kita demo, nanti bisa dikenakan pasal misalkan PPKM darurat kesehatan begitu. Jadi mana kita buat salah, tidak boleh, dibuat di dinding juga salah, tidak dibolehkan, di sosmed juga dikhawatirkan undang-undang ITE, turun ke jalan juga bisa kena undang-undang darurat kesehatan. Ya, jadi kalau dikatakan bebas, bebas di mananya seperti itu. Ya, baik Bung, terakhir Bung, bagaimana tanggapan Anda ini terhadap sejumlah penangkapan ulama dan aktivis yang berseberangan dengan pemerintah, termasuk juga termasuk juga dugaan kekerasan fisik dan non-fisik yang dilakukan oleh negara yang menyasar sebagian aktivis, termasuk kriminalisasi aktivis dan jurnalis dengan Undang-Undang ITE, doxing kepada aktivis dan juga jurnalis ini, Bung Riki. Nah, inilah yang menjadi ironi di negeri ini. Membayangkan bebas berekspresi, bebas menyampaikan pandangan, bebas menyampaikan aspirasi. Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan, saya sangat rindu demo, saya tidak anti kritik. Tapi pada faktanya ini yang terjadi gitu. Makanya banyak yang mengatakan, kok kekuasaan di negeri ini lip service, bahkan disemboyan king of lip service gitu. Rajanya membual gitu. Rajanya tidak sama dengan perkataan dengan perbuatan. Gitu. Jadi adanya penangkapan, kriminalisasi, adanya
kegiatan-kegiatan fisik yang seyogyanya itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun, baik oleh masyarakat, baik lembaga maupun negara, gitu loh. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi inilah yang bisa dikatakan sebagai negara hukum. Tapi kalau kesewenang-wenangan yang terjadi, siapa yang berkuasa dan tidak berkuasa, maka itu sudah kembali kepada negara kekuasaan ya, negara Bakstat gitu. Jadi ya kita menolak praktik-praktik yang seperti kekuasaan lakukan seperti itu. Ya mudah-mudahan semua ini menyadari masing-masing yang namanya penguasa itu mesti melayani, mengayomi, bukan malah mencari-cari pasal gitu. Jadi ada semboyan begini. Ya benar, orang koruptor, pelaku kriminal itu dicari pasal. Iya, tapi dicari pasal untuk bagaimana caranya supaya meringankan hukuman seseorang kriminal tadi. Tapi kalau para aktivis, para orang-orang yang sering mengkritik, para ulama, para habaib, begitu dicari-cari pasal. Tapi dicari-cari pasal untuk apa? Supaya bisa, kalau bisa memperberat hukuman orang-orang yang berseberangan dengan kekuasaan. Ini kan tidak boleh bayangan itu terjadi. Tidak boleh juga persepsi itu terjadi sehingga masyarakat juga lebih aman, lebih tenang. Gitu loh. Benar-benar begitu menjalankan hukum yang yang terjadi pada prakteknya itu melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan teori. Ya, baik Bung Riki, Mas Awa ini luar biasa. Tapi kemudian kalau tanya kondisi Gus Nur sendiri setelah bebas ini kesehatannya gimana ini, Bung Riki? Alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang beberapa sempat kejadian itu memang di rutan itu sendiri ada beberapa orang yang positif gitu. Dan itu juga mengganggu sebenarnya kesehatan beliau, tapi alhamdulillah Allah menjaga. Tapi sejauh ini beliau alhamdulillah sehat. Dan apalagi sudah keluar kan tambah sehat. Kemarin juga kita lihat tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus gitu. Nah, mudah-mudahan nanti selesainya dari rutan Mabes Polri, beliau beri infonya beliau sudah balik ke rumah beliau kayaknya sudah sampai ya, seperti sudah sampai. Tapi posisi beliau itu tetap bersyukur kepada Allah, bahkan ada prestasi yang beliau buat itu waktu di tahanan. Pertama itu buat buku. Beliau itu sudah launching buku tulisan beliau, karangan beliau. Yang kedua itu infonya beliau itu menciptakan lagu juga, lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu nasyid, lagu-lagu Islami. Ada 10 buah. Mudah-mudahan nanti kita dapat mendengarkan bersama-sama. Ya, baik Bung Riki, terima kasih Mas Awa ini luar biasa atas informasinya dan kabarnya ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih atas kesempatannya bisa bergabung di Kabar Petang pada hari ini. Semoga Anda, Gus Nur dan keluarga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Yeah. Baik pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai berjumpa lagi besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta klik tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate dari KJ News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan berita informasi aktual terpopuler dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.